Jelang tahun ajaran baru, ada 6 kebijakan baru yang berlaku di dunia pendidikan dasar dan menengah. Termasuk akan diselenggarakannya kembali UN dan sistem baru pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB, di 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Profesor Abdul Mukti membuat beberapa kebijakan pendidikan baru usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan baru itu dibuat Profesor Mukti sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama menjabat hingga 2029. Adapun kebijakan yang baru dibuat Profesor Mukti berkaitan dengan peningkatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas pendidikan, serta sistem penerimaan siswa di sekolah. Berikut daftar kebijakan baru di bidang pendidikan di era Mendikdasmen Profesor Mukti. 1. Kegiatan sebelum masuk kelas. Kebijakan ini adalah kebijakan soal kegiatan siswa sebelum masuk kelas di pagi hari yang meliputi 1. Senam Indonesia Hebat, siswa wajib senam pagi anak Indonesia Hebat minimal 2 kali seminggu untuk meningkatkan semangat dan kebugaran fisik. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum masuk kelas juga siswa diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta tanah air. 3. Berdoa sebelum belajar, para siswa juga diminta untuk berdoa sesuai keyakinan sebelum belajar untuk meningkatkan rasa syukur pada Tuhan. 2. Ujian nasional, UN, kembali diadakan. Mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA juga nantinya akan tetap kembali melakukan UN sesuai jadwal yang telah diumumkan, yakni SMA mulai November 2025 dan SD SMP akan mulai di tahun 2026. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Beskap, Profesor Tony Toharudin di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025, lalu. UN SMA memang sengaja digelar mulai November 2025 agar hasil ujian bisa dijadikan bahas pertimbangan oleh perguruan tinggi yang akan menerima siswa lulusan kelas 12. Nantinya, istilah UN juga tidak akan digunakan lagi tetapi justru diganti dengan tes kompetensi akademik, TKA. 3. Sistem baru PPDB. Pemerintah juga telah menyusun skema baru pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB, untuk jalur zonasi tahun 2025. Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Dianto mengatakan, nantinya pada jalur zonasi penilaian tidak lagi dilihat berdasarkan dokumen kependudukan. Menurut Dianto, PPDB zonasi versi terbaru akan melihat berdasarkan jarak rumah tinggal dengan sekolah. Selain itu, PPDB juga nantinya akan diubah istilahnya menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru, SPMB, agar lebih enak didengar dan familiar. PPDB terbaru juga akan melibatkan banyak sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri. 4. Renovasi sekolah. Pada kebijakan pendidikan yang dilakukan Profesor Mukti juga fokus pada pembangunan kembali sekolah yang rusak. Tahun 2025 ini, pemerintah akan fokus melakukan renovasi 10.000 sekolah. Profesor Mukti mengatakan, pemerintah juga sudah menganggarkan dana sebesar Rp17,1 triliun untuk melakukan renovasi sekolah yang rusak. 5. Kenaikan tunjangan guru. Pada awal kepemimpinannya, Profesor Mukti dengan izin Presiden Prabowo meningkatkan tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp2 juta untuk guru aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, yang baru saja melakukan sertifikasi. Jika sudah pernah sertifikasi tunjangan hanya naik Rp500.000 dari awalnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. 6. Guru bisa mengajar di sekolah swasta. Selain itu, Profesor Mukti juga sudah membuat kebijakan agar guru ASN dan PPPK bisa mengajar di sekolah swasta dengan beberapa syarat dan dinilai oleh tim pertimbangan. Demikian informasi mengenai kebijakan baru di bidang pendidikan yang diambil selama kepemimpinan Kemendikdasmen Abdul Mukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.